Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkar Angin dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Suropati Mangku Alam. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kita akan membahas masalah persugihan. Dan adapun yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri rumah hasil dari persugihan. Dan ada beberapa ciri-ciri yaitu rumah dari hasil persugihan. Orang yang melakukan persugihan yang pertama, ya, jika orang tersebut meninggal dunia, jadi dia tidak bisa langsung kembali, ya, karena akan diperbudak oleh bangsa-bangsa jin dan bangsa-bangsa siluman. Dan persugihan itu merupakan cara kotor ataupun cara instan, ya, untuk mendapatkan kekayaan dengan waktu yang cepat tanpa harus berusaha ataupun bekerja keras, ya. Dan sebelum kita masuk ke ciri-ciri rumah hasil dari persugihan, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat di berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng sehingga tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Dan kita langsung saja, yaitu ciri-ciri rumah hasil dari persugihan. Yaitu yang pertama, yaitu mewah tapi angker. Ciri-ciri yang pertama rumah dari hasil persugihan, yaitu setiap orang yang melalui rumah tersebut yaitu akan merasakan aura ataupun horor, ya. Itu bisa dengan merinding, ya, melewati rumah tersebut, ya. Jadi intinya rumah tersebut yaitu angker. Apalagi saat menjelang mau masuk maghrib, yang menjelang malam di rumah tersebut, ya, jadi auranya sangat-sangat kental, ya, ataupun sangat-sangat horor. Dan itu ciri-ciri yang pertama dari rumah hasil dari persugihan. Dan terus juga ciri-ciri yang kedua, yaitu adanya penampakan aneh di rumah tersebut, ya. Jadi orang ataupun tetangga ataupun orang-orang sekitar sering melihat penampakan aneh yang ada di rumah tersebut ataupun di sekitar rumah tersebut. Dan juga ada hewan-hewan yang masuk ke rumah tersebut, ya, bisa seperti anjing ataupun ada seperti manusia yang masuk ke rumah tersebut, ya. Dan tapi itu, ya, berbentuk manusia, makhluk-makhluk gaib, ya, yaitu dari yang menempati rumah-rumah tersebut, rumah dari hasil persugihan tersebut. Dan itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu adanya kamar rahasia di dalam rumah tersebut, yaitu dimana kamar rahasia tersebut yaitu untuk, ya, menyimpan ataupun mempersiapkan yaitu bahan-bahan seperti, ya, bahan-bahan untuk melakukan ritual persugihan tersebut. Jadi di dalam kamar rahasia tersebut banyak, ya, syarat-syarat ataupun bahan-bahan untuk ritual ataupun melakukan untuk persugihan tersebut. Dan dilarang untuk keluarga ataupun siapapun terkecuali yang melakukan persugihan itu untuk memasuki ruangan rahasia atau kamar khusus tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu banyaknya suara, ya, banyaknya suara-suara di dalam rumah tersebut. Jadi misal, ya, yang tetangga dekat rumah yang hasil dari persugihan tersebut itu
sering mendengar suara-suara aneh ataupun suara, bisa dengan suara-suara ketawa, suara anak kecil ataupun suara nyanyi-nyanyian di dalam rumah tersebut. Nah, jadi banyaknya aktivitas dari makhluk gaib yang menaungi rumah tersebut. Jadi bisa tetangga ataupun orang-orang sekitar sana bisa mendengar ya suara-suara aneh tersebut karena aktivitas dari makhluk-makhluk gaib. Itu yang keempat. Terus yang kelima yaitu adanya bau seperti bau wangi-wangian ya. Jadi bau wangi-wangian seperti bau minyak, bau kembang ataupun bau dupa yang ada di dalam rumah tersebut, apalagi saat malam Jumat. Jadi wangi-wangian tersebut sangat-sangat menyengat, sahabat, sangat-sangat menyengat. Jadi bau harum seperti minyak kembang, jadi yaitu menyengat sekali untuk mengundang ataupun makhluk-makhluk ataupun sedang melakukan ritual-ritual untuk melakukan pesugihan. Itu yang biasanya untuk wangi-wangian tersebut yaitu ataupun bau-bau tersebut yaitu di malam-malam Jumat tepatnya. Terus juga yang selanjutnya itu 6, yaitu yang keenam ini, yaitu terdapatnya patung di rumah tersebut ya, yaitu sebagai simbol, sebagai lambang ya. Bisa patung tersebut yaitu berada di tengah kolam dan juga bisa di atas pintu dan juga bisa di atas rumah, yaitu patung-patung tersebut yaitu seperti ya apa, jadi seperti hewan, itu tergantung dari apa pesugihan yang dilakukan. Bisa seperti ular, bisa menyerupai kerah. Jadi itu tempat bernaungnya makhluk-makhluk gaib ataupun bangsa-bangsa jin dan bangsa-bangsa siluman. Jadi sebagai wadah dari makhluk tersebut ya untuk menaungi ya, bisa tergantung itu dari apa yang diambil ya, jenis-jenis pesugihan tersebut ya. Mungkin itu sahabat ya, sedikit yaitu ciri-ciri dari rumah dari hasil pesugihan ya. Akan tetapi ya kita juga harus bisa secara bijak juga ya untuk menyimpulkannya ya. Jadi jangan kita setelah mengetahui ya, hal-hal yang dilakukan tersebut ya, kita cukup mengetahui saja ya, cukup mengetahui saja bahwa ada unsur-unsur itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan persugihan. Jadi jangan langsung kita menuduh ya tiba-tiba melakukan ini. Jadi kita harus cermati dulu, kita harus pahami dulu ya. Jadi tapi itu yang kita sebutkan tadi salah satu sedikit yaitu ciri-ciri rumah yang memang dari hasil dari melakukan ritual-ritual persugihan. Itu sedikit ciri-ciri sahabat ya. Mungkin sahabat ya, jadi untuk apa? Jadi untuk kita menyikapi secara bijak lah. Jadi mungkin itu saja sahabat singkar angin dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini, yaitu sedikit berbagi, karena berbagi itu sesuatu yang sangat indah sahabat ya. Di lain kesempatan insya Allah kita akan berjumpa kembali, dan itu saja sahabat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.